Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatul Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus kita yang kita bahas dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Yang mana kita sampai pada pembahasan tentang keutamaan bekerja atau mencari nafkah. Kami masih melanjutkan ya pembahasan tentang keutamaan bekerja atau berusaha atau mencari nafkah. Ya, kita sampai pada poin bahwasanya akad dalam mencari nafkah atau dalam jual beli itu harus terpenuhi, mestinya seyogyanya itu terpenuhi 4 hal atau 4 perkara, yaitu akadnya harus sah, ya, akadnya harus sah. Yang kedua harus bersifat adil, ya, tidak ada kezaliman. Yang ketiga di situ ada unsur kebaikan, ya, ada unsur perbuatan baik. Yang keempat yaitu memperhatikan keadaannya di hari akhirat kelak, ya, memperhatikan keadaannya di hari akhirat kelak. Itu dalam akad-akad yang kita lakukan, akad jual beli misalnya, atau apa, ya, artinya akad-akad dalam transaksi itu hendaknya terpenuhi 4 hal. Dia akadnya harus sah, ya. Yang kedua harus bersifat adil, tidak ada di situ kezoliman, ya. Yang ketiga akadnya itu adalah tujuannya adalah untuk berbuat kebaikan, ya. Yang keempat adalah adanya perhatian terhadap agama atau kehidupan akhirat. Artinya bukan cuma sekedar mencari keuntungan, tetapi bagaimana kita memperhatikan akibat kita nanti di hari akhirat dari akad yang kita lakukan itu. Yang pertama dalam akad itu yang kita perhatikan adalah tentang sah atau tidaknya akad itu. Jadi harus kita perhatikan keabsahan atau sahnya akad tersebut. Artinya akad jual beli, akad kontrak atau akad sewa menyewa atau yang semisalnya akad muamalah yang mana kita bertransaksi dengan orang lain, situ ada keuntungan yang kita dapatkan, maka itu akadnya harus sah. Ya, dalam akad khususnya dalam akad jual beli misalnya itu harus terpenuhi 3 rukun. Ya, ada rukun yang pertama adalah orang yang melakukan transaksi jual beli. Ya, orang yang melakukan transaksi jual beli itu yang pertama. Yang kedua barang yang ditransaksikan, yang diperjualbelikan. Yang ketiga adalah lafaznya. Lafaz yang atau lafaz transaksi tersebut, ya. Ini harus terpenuhi 3 rukun dalam akad jual beli. Ya, rukun yang pertama adalah orang yang melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Jadi penjual itu, ya, tidak boleh dia bermuamalah atau menjual barangnya dengan orang gila. Ya, orang gila tentu dia tidak mengenal berapa harganya, ya, tidak mengetahui tentang uang dan seterusnya. Maka seorang penjual atau ya, pemilik barang ketika dia menjual tidak boleh menjual barangnya kepada orang yang gila atau orang yang tidak waras.
Ya, jika dia menjual barangnya kepada orang gila atau orang yang akalnya tidak sehat, maka jual belinya itu dianggap batal, tidak sah. Uangnya harus dikembalikan. Ya, begitu juga di zaman dulu ada namanya perbudakan ya, perbudakan. Tidak boleh juga seorang menjual barangnya kepada seorang budak, ya kepada seorang budak karena budak itu dimiliki oleh tuannya kecuali mendapatkan izin daripada tuannya maka dia boleh seseorang boleh menjual barang kepada seorang budak jika mendapatkan izin dari tuannya ya begitu juga anak kecil tidak boleh kita menjual barang kepada anak kecil anak yang belum balik ya tentu dia tidak mengetahui tentang harga tentang uang dan seterusnya kecuali jika dia mendapatkan izin dari walinya atau dari orang tuanya. Jika dia mendapatkan izin dari orang tuanya atau walinya, maka boleh kita menjual barang kepada anak yang belum balik. Ya, meskipun menurut pendapat Imam Syafi'i tetap tidak sah akad jual beli yang dilangsungkan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Meskipun dalam mazhab yang lainnya tetap sah ya tetap sah selama mendapatkan izin dari orang tuanya. Adapun menjual barang kepada orang buta, maka menurut Ibnu Qudamah itu boleh sah sah jual beli memperjualbelikan barang kepada orang orang buta itu hukumnya sah ya hukumnya sah. Begitu juga orang buta juga boleh juga menjual barangnya. Jadi orang orang buta itu boleh membeli barang atau menjual barang. Maka akadnya itu dianggap sah. Meskipun menurut Imam Syafi'i tidak sah. Ya, akad jual beli orang buta itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lainnya itu adalah sah. Ya, adapun orang-orang yang zolim, yang banyak hartanya itu dari sesuatu yang haram, sumbernya dari sesuatu yang haram, maka dalam kitab ini disebutkan hendaklah kita jangan bertransaksi dengan orang yang hartanya itu lebih banyak haramnya daripada halalnya. Ya, tidak boleh kita bertransaksi dengan seseorang yang sumber pendapatannya itu haramnya lebih banyak daripada halalnya, kecuali jika kita mengetahui uang yang dia berikan kepada uang yang dia pakai untuk membeli barang itu adalah dari sumber yang halal, maka itu boleh kita bertransaksi atau menjual barang kita kepada pembeli yang menggunakan uang yang bersumber dari yang halal. Tetapi kalau kita tidak mengetahuinya, maka dalam kitab ini dikatakan sebaiknya kita tidak menjual barang kita kepada orang yang pendapatannya itu lebih banyak haramnya daripada halalnya. Itu yang pertama ya, rukun yang pertama yaitu tentang syarat-syarat orang yang melakukan akad jual beli yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua barang yang ditransaksikan atau barang yang dijual. Ya, maka tidak boleh kita menjual anjing. Ya, tidak boleh kita menjual anjing karena anjing ini diharamkan, maka tidak boleh kita menjual binatang atau hewan yang bernama anjing karena anjing ini dia hewan yang najis ya. Adapun menjual keledai atau peranakan ya peranakan keledai itu albigol namanya. Albigol itu adalah perkawinan antara kuda dan keledai, maka lahirlah namanya albigol ya atau al-bagal, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan jual beli keledai atau peranakan keledai. Dan tidak diperbolehkan menjual serangga seperti semut, lalat ya, serangga-serangga itu ya tidak diperbolehkan diperjual kecoa ya tidak diperbolehkan. Begitu juga tidak diperbolehkan jual beli alat-alat musik ya, tidak diperbolehkan menjual beli alat-alat musik. Ya, begitu juga tidak boleh menjual patung-patung manusia atau patung-patung hewan
yang terbuat dari tanah, dari kayu atau yang semisalnya. Itu tidak diperbolehkan menjual patung-patung yang berbentuk manusia atau patung-patung yang berbentuk hewan. Iya. Begitu juga tidak boleh kita menjual barang eee, yang sulit untuk kita serahkan barangnya kepada pembeli. Iya, sulit kita serahkan barangnya kepada pembeli, maka tidak boleh kita jual. Contoh misalnya menjual burung yang terbang di udara, ya. Menjual burung yang terbang di udara itu sulit untuk kita serahkan kepada pembeli karena boleh jadi itu burungnya itu pergi, tidak kembali lagi. Ya, atau menjual budak yang lari dari tuannya. Ya, di zaman dulu itu budak kan diperjualbelikan, ya. Maka tidak boleh seorang tuan atau pemilik budak itu menjual budaknya yang telah lari dari dia, dari pemiliknya. Karena itu sulit untuk diserahkan kepada pembeli karena boleh jadi budak yang dia jual itu, budak yang lari yang dia jual itu tidak lagi kembali kepada tuannya atau pemiliknya. Begitu juga tidak boleh kita menjual barang yang sedang digadaikan. Ya, barang yang sedang kita gadaikan kepada orang lain tidak boleh kita jual ke orang lain. Ya, karena itu barang itu masih dalam gadaian, harus kita tebus dulu baru kita miliki kembali barang tersebut baru dijual. Begitu juga tidak boleh kita menjual apa namanya budak budak yang berupa ibu ya seorang ibu yang budak dengan anaknya. Ya, seorang ibu yang budak dan anaknya tidak boleh kita jual. Jadi tidak boleh kita jual anaknya tanpa ibunya. Ya, tidak boleh kita menjual anaknya yang masih kecil tanpa ibunya. Artinya kalau kita dalam perbudakan ya, meskipun sekarang tidak ada perbudakan, tapi bisa jadi ke depannya nanti ada perbudakan, ya, sebagaimana di zaman dahulu ada perbudakan, maka tidak boleh kita menjual anaknya saja, anaknya masih kecil tanpa ibunya. Artinya kalau kita menjual harus jual dengan ibunya juga, ya karena anak kecilnya ini kan pasti dia masih tergantung kepada ibunya. Atau tidak boleh kita menjual ibunya tanpa anaknya, ya. Jangan kita pisahkan antara menjual ibunya, ibu budak itu atau ibu yang budak itu dengan anaknya, tidak boleh kita pisahkan. Artinya kalau kita mau jual dua-duanya, yaitu ibu dan anaknya. Ya, ini adalah di antara contoh-contoh barang-barang yang tidak boleh kita jual, ya. Barang-barang yang kita transaksikan ini tidak boleh kita jual sebagaimana yang kami sebutkan contoh-contoh barang-barang tersebut. Yang ketiga adalah lafaznya. Lafaz dalam transaksi jual beli itu ada namanya ijab dan qabul. Ijab itu artinya saya jual barang saya dengan harga sekian, qabul itu artinya saya terima ya atau saya beli barang tersebut dengan harga tersebut. Itu namanya ijab qabul ya. Sama seperti kalau kita menikah itu ya, saya nikahkan kamu dengan si fulana, kemudian yang sang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, itu namanya ijab qabul. Ya, jadi dalam nikah itu ada namanya ijab qabul, ya, ada namanya serah terima antara wali dengan laki-laki yang akan menikah. Begitu juga dalam jual beli ada namanya ijab qabul, pembeli menjual barangnya dengan mengatakan saya jual barang saya dengan harga sekian, kemudian pembeli mengatakan saya terima ya atau saya beli barang Anda dengan seharga sekian. Ini namanya ijab qabul. Ijab qabul. Ya. Namun sebagian ulama memperbolehkan jual jual beli barang itu tanpa ijab qabul, boleh. Hanya sekedar menyerahkan uang dan memberikan barang. Artinya penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, kemudian pembeli menyerahkan uang tanpa adanya ijab qabul, tanpa adanya pernyataan saya jual barang ini, ya, tanpa adanya pernyataan dari seorang pembeli saya membeli barang ini sekian-sekian. Hanya sang pedagang ini hanya menyerahkan itu barang, ya tentu harganya barangkali sudah ada di labelnya harga tersebut. Kemudian pembeli tanpa menyebutkan kata-kata saya beli, tapi langsung saja menyerahkan harga barang, maka ini dinamakan jual beli tanpa lafaz ijab qabul. Sebagian ulama itu memperbolehkan. Ya, meskipun ada yang mengatakan diperbolehkan jual beli
tanpa ijab kabul, tanpa ucapan ijab kabul, jika barang itu barang yang murah harganya, bukan barang-barang yang berharga, bukan barang-barang yang mahal harganya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi itu ya menurut pendapat sebagian para ulama. Ya, meskipun di sini dikatakan sebaiknya kalau jual beli itu sebaiknya ya untuk kehati-hatian, sebaiknya menjualnya itu dengan adanya ijab kabul. Itu yang lebih kehati-hatian supaya tidak ada subhat di situ. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat melarang namanya jual beli yang ada unsur ribanya. Jual beli yang ada unsur ribanya itu sangat dilarang dalam Islam, ya, sangat dilarang dalam Islam, baik riba fadl ataupun riba nasi'ah. Riba fadl itu riba yang ada kelebihannya, sedangkan nasi'ah itu jual belinya tertunda, barang-barang ribawi tertunda. Misalnya jual beli emas, ya, jual beli emas, ya, yang tidak dibayar secara kontan, salah satu barangnya itu misalnya dibeli, anggaplah uangnya kontan tapi barangnya itu di kemudian hari, emasnya diserahkan di kemudian hari, namanya riba nasi'ah namanya. Ya, itu tidak diperbolehkan, harus uang ada, barang ada. Artinya emas, ya, karena emas ini masuk dalam komoditas ribawi. Ya, kalau kita beli emas atau perak itu harus kontan. Ada uang, harus ada barang, harus ada emasnya atau peraknya. Kalau riba fadl itu riba yang ada kelebihannya. Salah satu barang komoditas ribawi itu ada kelebihannya. Contohnya beras dengan beras. Ya, kita menukar, ya, beras dengan beras. Contoh misalnya beras Sulawesi dengan beras dari Jawa, itu harus sama takarannya. Ya, beras dari Surabaya misalnya 5 kilo, maka ditukar dengan beras dari Sulawesi sama, namanya barter, ya. Barternya menukar barang dengan barang atau uang dengan uang, ya, uang dengan uang. Maka karena dia sama jenisnya, sama-sama beras, ya, meskipun lain mereknya, tapi dia sama-sama beras, maka itu tidak boleh ada kelebihan. Artinya beras yang dijual dari Jawa itu 5 kilo, maka begitu juga ditukar, dibarter dengan beras dari Sulawesi juga harus 5 kilo, tidak boleh ada salah satunya yang lebih timbangannya atau takarannya. Intinya tidak boleh kita melakukan riba dalam barang-barang yang masuk dalam kategori riba. Jadi tidak semua barang-barang itu masuk dalam kategori riba. Ya, tidak semua barang-barang itu masuk dalam kategori riba. Artinya sebagian besar barang-barang itu bukan masuk dalam kategori riba. Contoh misalnya kita menukar mobil dengan, misalnya menukar mobil, anggaplah menukar mobil Avanza dengan Xenia. Ini karena mobil Avanza Xenia ini dia bukan masuk komoditas barang ribawi. Ya, karena dia bukan makanan pokok. Jadi yang dimaksud dengan komoditas ribawi itu adalah makanan pokok dan alat tukar. Ya, artinya uang yang merupakan alat tukar, itu namanya komoditas ribawi. Ya, makanan pokok seperti misalnya gandum, beras, jagung, sagu, ya, itu namanya komoditas ribawi. Ya, maka kalau kita mau menukar, ya, antara beras dengan beras itu harus sama takarannya atau timbangannya. Begitu. Adapun kalau tukar tambah mobil, ya, anggaplah kita mau mobil baru ditukar dengan mobil lama sehingga ada tambahan berupa uang karena kita mau membeli mobil baru sehingga kita menambah uang itu dengan mobil lama, maka itu tidak mengapa karena mobil, kendaraan, rumah, ya, atau pakaian, baju, alat-alat perabot rumah tangga itu tidak masuk dalam barang-barang yang dinyatakan sebagai barang ribawi. Ya, sama juga barang ribawi juga seperti alat tukar uang, seperti rupiah, dolar, ya, real, itu namanya alat tukar, ya, termasuk juga emas dan perak. Emas dan perak harus emas yang lama
dengan emas yang apa namanya, emas yang lama dengan emas yang baru, selama dia sama-sama emas, ya, atau sama-sama perak, itu harus tidak boleh ada kelebihannya, harus sama takarannya atau timbangannya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, yaitu terkait tentang apa namanya, rukun yang ketiga, yaitu lafaznya, ijab kabulnya itu harus meskipun tidak wajib ada, tetapi sangat dianjurkan kalau ada ijab kabul supaya tidak terjadi hal-hal yang diragukan atau hal-hal yang bersifat syubhat. Tetapi sebagian ulama memperbolehkan jual beli tanpa ijab kabul meskipun itu pada barang-barang yang tidak tidak terlalu berharga. Ya. Kemudian juga hendaklah seseorang yang ingin bermuamalah atau melakukan namanya transaksi akad-akad dengan orang lain, maka hendaklah dia mengetahui tentang syarat-syarat jual beli salam, ya namanya jual beli salam ya. Jual beli salam itu kita dahulukan dulu uangnya kontan, barangnya itu nanti kemudian beberapa bulan kemudian baru diserahkan, namanya jual beli salam. Kita harus tahu syarat-syaratnya bagaimana. Itu nanti pembahasan fikih. Ya, itu dia akan masuk dalam pembahasan fikih jual beli di antara jual beli salam. Ada namanya sewa menyewa. Itu juga harus tahu bagaimana syarat-syarat sewa menyewa. Begitu juga tentang akad mudharabah bagi hasil juga. Itu juga harus tahu syarat-syaratnya. Begitu juga tentang perseroan atau apa namanya? Kongsi ya, jual apa namanya? Perkongsian dalam sebuah perusahaan. Itu juga harus kita perhatikan tentang syarat-syarat perkongsian, syarat-syarat bagi hasil, syarat-syarat sewa menyewa, utang piutang, jual beli salam, ya kemudian apa namanya dan lain-lainnya, ya akad-akad itu semuanya harus kita pelajari semua sebelum kita melakukan transaksi dengan orang lain, dan itu masuk nanti pembahasannya di dalam fikih. Adapun dalam pembahasan ini tidak dijelaskan tentang hukum-hukum atau syarat-syarat yang terkait tentang akad-akad tersebut. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, kemudian saya lanjutkan yang berikutnya, asas yang kedua dalam akad transaksi kita dengan orang lain itu harus bersifat adil. Tidak boleh ada kezaliman dalam muamalah, dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, ya gadai menggadai dan seterusnya. Tidak boleh ada unsur kezaliman di situ, harus bersifat adil. Harus bersifat adil. Jadi tidak boleh kita memberikan mudarat kepada secara umum atau mudarat kepada person-person, ya orang per orang, tidak boleh. Ya, mudarat yang secara umum seperti monopoli perdagangan. Tidak boleh kita melakukan monopoli perdagangan sehingga kita menyusahkan rakyat, warga, masyarakat. Ya, ketika itu kita nanti menjual barang, kita menimbun barang yang sangat banyak, nanti kita jual ketika orang itu sangat membutuhkan. Ketika harga sudah naik, baru kita jual barang tersebut. Sehingga apa itu menyusahkan orang lain, menyusahkan warga lain, ya maka ini tidak diperbolehkan, atau bisa juga menyusahkan atau bisa menyusahkan para pedagang-pedagang yang lainnya. Tidak boleh kita melakukan monopoli perdagangan sampai memudaratkan warga-warga, ya sehingga warga-warga itu butuh sekali membeli itu barang pada harganya sebenarnya cuma rendah, tapi karena dibutuhkan sehingga perusahaan itu menjual barang yang sangat tinggi sekali, yang barangkali sampai berlipat-lipat, maka ini namanya monopoli perdagangan. Jadi ini memudaratkan bagi warganya, orang lain, dan juga memudaratkan bagi pedagang-pedagang kecil yang lainnya. Itu tidak diperbolehkan. Ya, itu karena mudarat itu bersifat umum, ya bersifat memudaratkan banyak orang. Ya, kemudian ada juga mudaratnya itu tidak bersifat umum, hanya bersifat beberapa segelintir orang saja atau person-person, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, la dororo wala diror. Tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik mudaratnya bersifat umum atau bersifat khusus. Ya, contoh misalnya kita katakan kepada penjual, ini yang bersifat khusus ya. Ada pembeli datang kepada kita, kita sebagai penjual kita katakan ini barangnya bagus, ini barangnya asli padahal tidak asli, ini barangnya baru padahal tidak baru,
ini barangnya tidak ada cacatnya, padahal ada cacatnya yang tersembunyi, ini tidak boleh. Namanya kita melakukan penipuan kepada orang lain, namanya penzoliman. Kita harus bersifat adil. Kalau barangnya itu ada cacatnya, kita katakan ada cacatnya. Kalau barangnya itu asli, kita katakan asli. Kalau imitasi palsu, kita harus transparan, ya. Tidak boleh kita tutupi aib-aibnya, kekurangan-kekurangan dari barang yang kita jual itu. Ya, Nabi bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang curang dalam jual beli, maka dia bukan dari golonganku. Jadi tidak boleh kita melakukan kecurangan dalam jual beli. Tidak boleh kita menipu penjual. Kita harus transparan apa adanya, ya. Apa adanya. Meskipun sedikit yang kita dapatkan keuntungannya, tapi itu dari hasil yang jujur, bukan dari hasil manipulasi atau menipu orang hanya sekedar untuk mencari keuntungan yang banyak. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya, itu barangkali terkait begitu juga kalau kita menimbang ya, menakar penjual ya di pasar-pasar misalnya menjual beras misalnya atau buah-buahan yang menggunakan takaran atau timbangan, itu harus kita timbangannya itu harus jujur ya. Jangan misalnya kita katakan ini 1 kilo, padahal timbangannya tidak sampai 1 kilo. Kita misalnya kasih sesuatu sehingga seolah-olah itu 1 kilo, padahal tidak 1 kilo itu buah atau beras, ya. Itu namanya tidak jujur. Kita harus jujur, menimbang dengan cara yang jujur, menjual, menakar. Begitu juga barang-barang yang kita jual harus kita jelaskan kepada penjual bahwasanya ini barang kalau misalnya asli katakan asli, kalau dia cacat katakan cacat. Begitu, jangan kita melakukan manipulasi atau berbuat kecurangan. Ya, demikianlah ikhwatal Islam azzakumullah, ya, yaitu 2 poin ini, 2 asas dalam transaksi jual beli atau muamalah dengan orang lain, yaitu asas harus sah akadnya, yang kedua harus bersifat adil, tidak ada unsur kezaliman. Ya, adapun tentang asas berbuat baik kepada orang lain dalam jual beli, yang keempat adalah asas kita sayang terhadap agama kita, tentang kehidupan kita di hari akhirat. Insyaallah ini juga cukup panjang, nanti akan kita bahas nanti pada pertemuan di pekan depan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait apa namanya pembahasan kita tentang keutamaan dalam jual beli, keutamaan dalam berusaha bekerja mencari nafkah untuk kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Bisa lewat room chat atau lewat langsung kalau ada yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan tentang masalah ini? Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tatkala kita sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang produsen, penjual, ya, atau yang kita berkaitan dengan akad-akad, maka hendaklah kita harus memperhatikan jangan sampai kita terjerumus dalam akad-akad yang batil. Ya, harus kita perhatikan tentang barang-barang yang kita perjualbelikan. Ya, kita harus juga tidak ada unsur kezoliman, tidak ada riba di situ dan seterusnya, ini harus kita perhatikan. Ya, hal-hal ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari kami dan kekurangan ilmu kami, dan kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kepada para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sudah membersamai kami hingga saat ini dalam kajian-kajian kami. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar dan terus belajar. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih baik bagi kita semua. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Insyaallah tentang kajian tafsir Al-Qur'an insyaallah sebentar malam, jam 9 malam sampai jam 10. Yang punya waktu silakan bergabung di Zoom meeting bersama kami dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Demikianlah
Sekali lagi buat kami mohon maaf, sekali lagi kami akhiri kajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.